Selamat sore, saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan pada saat ini. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang dosa dalam ibadah, bagian yang kedua. Kalau pada hari kemarin kita sudah melihat satu poin, salah satu dosa dalam ibadah adalah karena memisahkan antara ibadah yang dilakukan pada hari Minggu dengan 6 hari ketika beraktivitas atau melakukan kegiatan-kegiatan di luar gereja. Nah, hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu lagi dosa yang dilakukan di dalam ibadah. Satu dosa yang dilakukan di dalam ibadah. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-29, ayat yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-29, ayat yang ke-13, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, Bapak Ibu, dosa dalam ibadah dalam bagian ini adalah karena melakukan ritual keagamaan tetapi tanpa didasari dari hati yang menyembah Tuhan. Yang diperhatikan adalah hanya tampilan luar saja. Hal-hal yang terlihat, hal-hal yang bersifat kemasan saja Bapak Ibu. Jadi dosa orang dalam bagian ini adalah hanya karena memfokuskan perhatian mereka kepada hal yang kasat mata. Terlihat bagus. Waktu memuji Tuhan, mereka memuji Tuhan. Dan bahkan mengekspresikan lagu yang sedang dinyanyikan. Bukan cuma itu. Ketika orang angkat tangan, mereka angkat tangan. Ketika menutup mata, tutup mata. Orang tepuk tangan, mereka juga tepuk tangan. Semuanya dilakukan, diekspresikan melalui gerak tubuh mereka. Tetapi Bapak Ibu, persoalannya karena apa yang dilakukan itu hanya sesuatu yang tampak di luar saja. Tetapi hati mereka sedang tidak terfokus atau sedang tidak terpaut kepada Allah. Nah, di dalam 10 hukum Bapak Ibu, di hukum yang ketiga itu ada perintah bahwa atau ada larangan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, jelas di sana dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, kapan kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Ya pada waktu kita sedang beribadah, pada saat kita sedang memuji Tuhan, menaikkan suatu puji-pujian di hadapan Tuhan, tetapi hati kita sedang tidak tertuju kepada Allah. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Kita biasanya nyanyi ada lagu yang berkata seperti ini. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Nah, pujian dikatakan sambil diekspresikan mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Tapi pada saat yang sama, hati dan pikirannya sedang tidak tertuju kepada Allah. Nah, itu disebut hanya melakukan ritual keagamaan saja, tetapi hati sedang tidak tertuju kepada Allah. Atau dengan yang lain Bapak Ibu, kita memuji Tuhan, melayani lebih sungguh. Ada juga dikatakan mengasihi lebih sungguh. Biasanya dilanjut lagi, mengampuni lebih sungguh. Bapak Ibu bisa dinyanyikan dengan ekspresi yang begitu luar biasa. Tetapi pada saat yang sama masih menyimpan kebencian kepada orang lain, masih menyimpan dendam dan amarah kepada orang lain. Maka ibadahnya itu hanyalah ibadah yang bersifat lahiriah. Karena tidak menghidupi apa yang dinaikkan di dalam pujian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam hal ini, kita tidak boleh kemudian menghakimi orang lain ketika ada orang yang memuji Tuhan, dia mau kemudian mengekspresikan pujian itu. Kita kemudian tidak bisa mengatakan, oh dia itu hanya pura-pura saja. Padahal hati sedang tidak tertuju kepada Tuhan. Tidak boleh. Kita juga tidak boleh menghakimi orang lain ketika orang sedang memuji Tuhan. Mengekspresikan tentang suatu kekaguman mereka kepada Tuhan. Karena mengenai hal ini Bapak Ibu, ini ada sesuatu yang sulit untuk diidentifikasi. Hanya orang tersebut dengan Tuhan sajalah yang tahu bagaimana motivasi hatinya.
pada waktu dia sedang memuji Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, marilah kita memuji Tuhan, bukan hanya kita memperhatikan tampilan luar, lebih lagi kita memperhatikan bagaimana sikap hati kita ketika kita sedang memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini renungan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Biarlah kita terus semakin hari semakin memperbaiki, mengevaluasi diri, ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Jika ada ibadah yang kita lakukan selama ini, hanya sifatnya kita memperhatikan hal-hal yang tampilan luar saja. Melalui firman Tuhan ini saya mengajak kita, mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan, dan memperbaiki hal-hal yang salah itu. Biar ketika kita memuji Tuhan dengan ekspresi yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama juga hati kita sedang tertuju kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.